Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd, hadirin mutalaqqin wal masyayikh wal asatidz wa masyarakat kepada yang sangat kami hormati, wabil khusus Ketua Yayasan As-Siratal Mustaqim dan seluruh jajaran yang kami hormati, serta hadirin para jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dari Maulanya hingga pada kesempatan pagi ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak semua orang dipilih oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Hanya orang-orang tertentu, orang pilihan, orang yang dicintai oleh Allah bisa hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Mudah-mudahan yang kita melaksanakan kajian subuh saat ini bisa menambahkan ketakwaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Keimanan ketakwaan bisa bertambah dengan kita melaksanakan kebaikan, termasuk juga dengan mendalami daripada syariat Islam yang hari ini sudah banyak ditinggalkan oleh umat masa kini. Bahkan diprediksi oleh Rasulullah di akhir zaman akan ada zaman yang umat akan enggan untuk mendalami ilmu agama Islam. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah mengatakan, saya di zaman ala ummati yafirruna anil ulama'i wal fuqaha. Akan datang suatu zaman kata Rasulullah di mana umat-umatku kata beliau akan lari, yafirrun, akan lari dari ulama, akan lari dari para ahli fikih. Kata-kata lari di sini pertama memang tak mau ngaji atau malas ngaji, itu pengertian dari yafirrun. Ada juga yang mengartikan yafirrun dari ulama belajar, cuma belajarnya salah guru, salah belajar. Sekarang kan sudah zamannya gak mau ngaji sama ulama, ngajinya sama betul, atau ngaji sama YouTube. Apakah boleh? Boleh. Cuma kalau yang ngaji orang gak punya dasar, akhirnya dia gak bisa memfilter, gak bisa nyeleksi, seram benar. Akhirnya terjadi dia akan menerima ilmu-ilmu yang gak benar, tersesat. Zaman itu macam-macam. Ada juga yang ngaji tapi salah berguru, seperti yang tadi saya sampaikan. Bukan ngaji kepada orang yang ahlinya, dan seperti itu yang terjadi. Ada kejadian? Banyak. Alhamdulillah kalau di Siratal Mustaqim materinya mayoritas alumni pondok pesantren yang sudah jelas sangat ilmuannya, karena di zaman juga akan banyak orang yang jadi ustaz dadakan, kiai dadakan, ada banyak. Makanya jangan sampai kita salah berguru. Itu sudah diprediksi oleh Rasulullah. Ketika dalam kondisi tersebut orang-orang sudah lari dari para ahli fikih, lari dari ulama,
Allah bisalah baliyat, maka Allah akan menimpakan 3 malapetaka, 3 musibah. Ini yang akan terjadi. Yang pertama, ayyurfa'al barakatu min kasbihi. Ketika umat sudah lari dari ulama, sudah menjauh dari fuqaha, maka yang pertama, adab yang pertama yang diberikan oleh Allah, Allah akan angkat keberkahan dari mata pencaharian mereka. Jadi kita bekerja, tinggal hasilnya saja, cuma barokah sudah tidak ada barokah. Harta kalau tidak barokah, maka tidak menjadikan pemiliknya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebaliknya semakin jauh. Al-barakah hiya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi harta yang dia miliki tidak menjadikan dia semakin rajin ibadahnya, malah sebaliknya semakin malas. Itu yang akan terjadi. Karena harta itu jangan cuma dikejar nominalnya, tapi kejar pula barokahnya. Barokah ini yang akan menjadikan kita selamat, tenang di dunia sampai di akhirat. Sedikit barokah lebih baik daripada banyak agak barokah. Anda bagaimana? Sedikit barokah ini. Apa banyak barokah? Banyak barokah. Kalau disuruh pilihnya banyak barokah. Walhasil barokahnya barokah. Bahkan di kitab Amirul Wafilin itu, man arada ayyakuna kasbuhu thayyiban fa alayhi an yafdhahu khamsata asya'. Orang yang kepingin kasabnya rezekinya thayyiban mubarakan juga, maka kata musannif di sana fa alayhi an yafdhahu khamsata asya', maka lakukanlah 5 perkara kalau kepingin berkah. Pertama, alla yu'akhir syai'an min faraidillah ta'ala li ahli kasbi. Jangan sampai kita mengakhirkan kefarduan atau kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala li ahli kasbi, gara-gara bekerja. Ini kalau kepingin barokah. Jadi kita harus bisa bagi waktu kapan bekerja, kapan waktu ibadah. Jangan sampai gara-gara bekerja lalu kita meninggalkan ibadah atau meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bekerja dengan cara meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat, maka ini berarti kesalahan besar. Karena yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia malah meninggalkan kewajiban kepada Allah. Atau mungkin bisa jadi dia banyak hasilnya. Seperti mudah nyampe waktu azan, hayya 'alas shalah, dia tak perlu. Hayya 'alal falah, tak perlu itu apa? Bisa jadi dia banyak hasil, tapi keberkahan sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin berkah, ketika datang panggilan Allah, ketika datang azan, maka langsung kita penuhi panggilan Allah. Insya Allah akan turun keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kedua, hadirin dari Allah, agar berkah kasab kita, alla yu'ya ahadan min khalqillahi ta'ala bi ahli kasbi. Janganlah sampai kita saling zalim, saling menzalimi atau mengganggu orang lain gara-gara bekerja. Jangan sampai. Karena kalau kita mencari rezeki dengan cara menzalimi orang lain, maka jangan harap akan turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Malah kalau bisa kita harus saling support, harus saling dukung. Kalau kita saling dukung, saling support, maka insya Allah akan turun keberkahan. Contoh mau kayak orang bengkel, ada yang kerja bengkel. Karena pengen dapat pelanggan banyak, kalau dia malah nabur, itu kan mendolimi orang lain. Mungkin bisa banyak pelanggan yang datang, tapi jangan harapkan turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mendolimi, jangan sampai termasuk juga dolim menjelek-jelekkan orang lain. Jangan sampai karena kita pengen laris dagangannya, lalu menjelek-jelekkan pedagang lain. Oh itu kawi asli. Ya saya
proyekan musuhnya seorang beragam. Ustaz, oh ya, Ustaz nggak suka. Jadi jangan sampai kita sering menggolimi. Bahkan kalau di zaman sahabat itu luar biasa. Di zaman sahabat itu ketika salah satu pedagang sudah dapat penglaris di pagi hari, kalau dia melihat temannya belum dapat penglaris, belum dapat pelanggan, maka ketika ada datang membeli lagi, dia akan mengatakan, saya sudah dapat pelanggan, silakan ke sebelah, di sana belum dapat pembeli. Kira-kira ada, saya kira. Jadi kalau kita saling support, saling dukung, insya Allah berkah. Jangan sampai karena kita kepengen naik jabatan, lalu kita menjatuhkan orang lain. Akan dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kalau kepengen berkah, ayat sidarikas di istighfar min nafsihi wa iyadihi. Kita sebelum beraktivitas, Bapak-bapak yang mati Allah, sebelum bekerja, maka harus menghadirkan niat yang baik terlebih dahulu. Jadi sebelum kita berangkat kerja, baca doa terlebih dahulu, doa masalah jenis, doa rupiah sirul asir boleh, Allah mudahkan dan jangan sulit dalam rezeki kami Allah. Rabbi tabibil khair. Setelah itu hadirkan niat, ya Allah, dalam hati saya berangkat kerja untuk menjadi rezekimu, untuk menjadi ridhomu, untuk mencukupi anak istri saya. Insya Allah dengan niatan-niatan seperti itu akan datang keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita bekerja bisa berdaya ibadah. Jadi dengan ibadah bukan cuma sholat doang, bekerja pun bisa berdaya ibadah. Pekerjaan dunia kalau diniati dengan niat yang baik akan menjadi amal akhirat. Kita bekerja kalau niatnya untuk kebaikan, maka insya Allah akan menjadi pahala ibadah. Sama dengan kita makan, kalau niatnya baik jadi pahala. Saya makan nanti biar nadinya semangat. Tidur perkara mubah. Tapi kalau kita niat dengan niat yang baik, insya Allah tidur pun akan berpahala. Saya mau tidur nanti biar bisa bangun tahajud, bisa bangun subuh, bisa ikut kajian subuh. Subhanallah. Tidur ya dengan lupa. Wala yasidul jannah wal kasrah. Dan jangan dalam berkasab itu kita niat numpuk harta saja, jangan hanya niat ingin memperkaya diri. Niatan seperti ini kurang baik. Niatan yang bisa menghilangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita punya kelapangan rezeki, kita lihat sekitar kita mungkin ada orang yang membutuhkan, ada anak yatim, ada lembaga Islam yang berdonasi. Kita sumbangkan sebagian rezeki kita akan semakin memberikan keberkahan dan harta kita. Bahkan dalam hadis yang lain dijelaskan, setiap matahari terbit Allah menurunkan dua malaikat. Setiap hari ini malaikat yang pertama berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti mumfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak, orang yang berbagi, bagi itu biarkan dia khalafan, ganti yang lebih baik. Kira-kira kalau para malaikat terima gak masalah? Langsung tembus. Karena malaikat gak punya dosa. Malaikat gak makan, gak minum, gak tidur dan sebagainya. Jadi orang yang berinfak, makanya saya juga sangat setuju dengan program atau kegiatan sedekah subuh. Ya, di sini luar biasa. Itu untuk menarik rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita akan mendapatkan doa malaikat. Karena dari rezeki itu ada yang mengatakan sama dengan kita mengejar ayam. Kalau
capek gitu, capek. Begitu pun dengan kita mencari dunia ini, dari rezeki. Kalau kita terus kita yang capek. Gimana caranya yang simple? Kalau kita mau nangkep ayam, kasih umpan. Ayam apa? Makanan jagung. Maka otomatis ayamnya mendekat, tinggal kita yang nangkep. Begitupun dengan dunia ini, rezeki ini, umpannya adalah sedekah. Diumpan dengan sedekah, insya Allah akan semakin dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya kan? Amin. Mana persoalan dengan sedekah itu tidak akan berkurang gara-gara harta, tidak akan berkurang gara-gara sedekah. Tidak ada ceritanya orang bangkrut gara-gara sedekah. Ada cerita. Pernah ada cerita juga. Ada orang kaya yang bangkrut gara-gara sedekah itu banyak. Tidak ada. Sabda Rasulullah, beliaskan akan terus bertambah, beliaskan terus bertambah, beliaskan terus bertambah dengan saudara. Di kitab Fawaidul Muhtawar itu ada hikayat, ada cerita. Pernah ada seorang suami istri kaya raya, suatu hari kita pengemis. Kemudian suaminya bilang, siapa yang datang? Pengemis. Oh, itu pengemis orang malas. Ini orang kaya pengemis, cerai. Usir aja, dia masih muda kok malas kerja. Dia kalau dikasih datang lagi biasanya. Jadi usir pengemis ini orang kaya. Subhanallah, dengan kekuasaan Allah, berjalannya waktu tahun berganti tahun, akhirnya orang kaya ini jatuh bangkrut. Jatuh bangkrut. Allah kalau berdandakan nggak sulit gitu. Dikasih goreng kebakaran habis. Mudah-mudahan selamat. Allah mudah sekali untuk mengambil dunia kita. Jatuh bangkrut orang kaya. Sawahnya dijual, rumahnya dijual, kendaraannya dijual, bangkrut. Bangkrut istri yang bercerai. Dan itu biasanya. Ada uang, suami, saya nggak ada uang, tak ada. Minta cerai ini istrinya, akhirnya dicerai karena udah nggak bisa berbuat apa-apa. Terus berjalannya waktu, sang istri ini memang mempunyai takdir yang bagus. Dia nikah lagi sama orang kaya lagi. Cuma bedanya orang kaya sekarang, orang suaminya yang kedua ini orang baik, loman, dermawan. Kemudian suatu hari ketika lagi makan ada yang datang, pengemis. Siapa itu? Pengemis. Suruh masuk. Kata suami yang kedua. Suruh masuk, kasih makan. Nanti kalau mau pulang kasih batu, kasih tukar, kasih tukar. Oh ya mas. Setelah selesai semuanya, setelah pengemis ini mau pulang, datang istrinya dalam keadaan dia menangis. Nangis istrinya. Kenapa saya tidak pernah nangis? Iya, ternyata pengemis yang datang itu mantan suami saya pertama itu, yang itu yang begitu. Sekarang ini pengemis, makanya saya nangis gak tega. Saya sudah lama hidup bareng sama dia, kepala sekarang jadi gembel gitu. Orang kaya jadi pengemis. Kata suaminya, Dek, sebenarnya ada yang lebih penting. Apa mas? Saya ini yang di depan sampean adalah mantan pengemis yang sampean usir dulu dengan suaminya. Jadi yang kaya jadi pengemis, yang pengemis jadi orang kaya. Mudah sekali Allah membolak-balik keadaan. Mudah-mudahan kita diberikan keadaan yang lebih baik. Amin. Jadi hadirkan yang baik, hadirkan yang baik untuk kita bekerja. Insyaallah. Ketika ada orang yang membutuhkan, kita bantu. Dapat doa mereka tadi. Doa mereka yang pertama, berikanlah ganti yang lebih baik kepada orang yang berinfak. Malaikat yang kedua berdoa kepada Allah, Allahumma aqti mumsikan dalam ya Allah, berikanlah orang yang mumsik ini orang menahan hartanya. Berikan dia kelaparan, berikan dia kehancuran. Artinya orang yang menahan harta sebenarnya dia itu menghancurkan hartanya sendiri. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa berbuat baik, berbagi dengan orang lain. Dengan apa yang kita punya ilmu, ilmunya dibagikan.
punya harta bendanya kita bagikan. Gak punya harta benda mah tenaga mungkin ada musola lagi renovasi, kita bantu dengan tenaga kita. Kemudian yang keempat, alhamdulillah Allah agar diberikan keberkahan dalam kasar kita. Allah yadhaka bikasbihi jiddan, janganlah sampai kita memforsir diri di dalam kerja. Karena rezeki Allah itu tidak seperti matematika. Rezeki Allah tidak bisa dihitung dengan matematika, betul? Tidak bisa. Tidak bisa diprediksi juga. Kita kalau diforsir secara logika kan apakah yang sekarang? Tapi kenyataannya nggak seperti itu kan? Ada kadang orang yang kerjanya dia nyantai, kerja biasa, ada pengajian di hari nyantai, rezekinya malah luar biasa. Ada yang bekerja keras, nggak kaya kan? Insya Allah kalau rezeki itu dengan kerja keras, para kuliah yang berhak untuk kaya. Tapi rezeki Allah tidak seperti itu. Makanya agama menganjurkan kita jangan terlalu diforsir. Kita kalau diforsir kerja, yang kalah kerjaannya apa orangnya? Orangnya yang kalah. Makanya dalam keterangan yang lain itu disebutkan kerjakanlah amal duniawi seakan-akan kamu akan hidup selama. Artinya nggak selesai sekarang, apa saya ada besok. Iman menjaga karena ta'ishu abadan. Besok nggak selesai, masih ada besok. Wa amal li akhiratika karena kamu tuh ngoda. Kerjakan amal akhiratmu seakan-akan kau akan mati besok. Kita sholat membayangkan kalau sekarang ini sholat terakhir saya, besok nggak sholat. Makanya untuk akhirat kita harus semaksimal mungkin kerjakan dengan baik. Dengan bayangkan ini ibadah terakhir saya. Jadi kita harus bisa beri waktu kapan ibadah, kapan bekerja, termasuk juga sisakan waktu untuk keluarga. Karena keluarga juga butuh perhatian kita. Keluarga memang butuh nafkah juga, tapi juga mereka membutuhkan perhatian kita. Luangkan waktu dengan keluarga dalam seminggu mungkin sehari khusus untuk keluarga. Insya Allah semakin berkah rezeki. Semakin kita bahagia keluarga, semakin dibahagiakan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali ada mama, istrinya ke Korea senang. Apa dipikir senang Allah amin ya Allah. Yang kelima, kalau pengen berkah, Allah yang rizqu minal kasbi wa yang rizqu min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Jangan sampai punya keyakinan yang ngasih rezeki ya pekerjaan kita. Jangan sampai ada yang seperti itu. Pekerjaan itu sebatas ikhtiar. Pekerjaan itu perantara. Kita wajib bekerja, kita wajib cari rezeki Allah, namun hati tetap meyakini semua yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita lakukan, insyaallah. Jadi kalau orang sudah yakin dari ulama, maka akan diangkat keberkahannya dari kasar mereka. Kemudian yang kedua, ketika orang berpaling dari ulama tidak mau ngaji, yusallitullahu alaihi sultanan jairan, maka Allah akan menguasakan pemerintah yang zalimah. Jadi kalau kita oleh Allah dikasih pemerintah yang zalim, maka pertama kita introspeksi dulu diri kita sendiri. Mungkin kita meninggalkan kewajiban kepada Allah sehingga Allah kemudian memberikan pemerintah yang tidak merakyat, tidak memperhatikan rakyatnya. Kalau kita tetap istiqomah dalam kebaikan, istiqomah ibadah, istiqomah dalam thalabul ilm, maka insya Allah Allah kasih pemerintah yang baik,
Kita doakan saja mudah-mudahan pemerintah kita sekarang dari atas sampai paling bawah mudah-mudahan bisa amanah, bisa. Amin. Amin. Karena kalau kita punya pemerintah yang adil, insya Allah makmur. Termasuk musibah pun tidak akan ada. Di zamannya Sayyidina Umar dulu itu pernah juga terjadi gempa. Di zamannya Sayyidina Umar itu, tapi oleh beliau buminya itu langsung ditepuk oleh beliau. Beliau mengatakan, wahai bumi, saya ini pemimpin yang adil. Langsung dia bumi. Saya rasa beliau tidak tahu kalau bisa. Ada juga salah satu keturunan beliau, yaitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ini juga luar biasa, pemerintah yang luar biasa. Sekali juga lama, tapi luar biasa dalam mengubah peradaban manusia. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini pernah malam-malam beliau melaksanakan tugasnya, menyelesaikan tugas karena ada yang tersisa di siang hari. Beliau selesaikan di malam hari. Ketika beliau asyik melaksanakan tugas, tiba-tiba ada yang itu ada yang bersalah. Ternyata yang bersalah putra beliau. Ditanya oleh Sayyidina Umar, kamu kesini ada kepentingan pribadi, apa ada kepentingan yang berkaitan dengan rakyat? Kemudian putranya mengatakan, enggak Pak, saya kesini kepentingan pribadi, tidak ada kaitannya dengan rakyat. Waktu itu Sayyidina Umar menggunakan lampu yang belum pernah seperti ini. Pakai lampu apa itu? Yang pakai minyak. Oh iya. Jadi karena putranya mengatakan usaha pribadi, akhirnya lampunya dimatikan sama beliau. Tiba-tiba putranya protes, Pak, dimatiin lampunya. Kita mau perbukan ini, kita menjawab. Kalau kita lakukan kondisi gelap agak enak. Apa yang dikatakan Sayyidina Umar, wahai anakku, lampu ini sama minyaknya dibeli dengan kas negara. Karena kita membawa usaha pribadi, gak boleh tidak pakai fasilitas negara. Sampai segitunya. Jadi usaha pribadi gak mau menggunakan fasilitas sama. Mudah-mudahan masih ada pemimpin seperti ini. Amin ya rabbal. Kemudian yang ketiga nih, akibat daripada umat yang lari dari ulama dan fuqaha yang berdua dan menjadi beriman. Mereka akan keluar dari dunia ini meninggal dunia tanpa iman, tanpa Islam. Ini yang paling berbahaya, lebih dari risiko yang dua tadi. Karena kalau kita meninggal dunia tidak bawa iman Islam, berarti hidup kita gagal. Mau kemana kita kalau tidak bawa iman Islam? Makanya jangan sampai jauh dari ulama, tetap dekat dengan ulama, khususnya ulama yang istiqomah, yang terus memperjuangkan syariat Islam ini, memperjuangkan perjuangan Rasulullah. Dekati ulama, karena kalau kita jauh dari ulama, dia khawatirkan nanti meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah tutup usia kita dengan husnul khotimah, bahwa iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yuzidu ya rabbana wa hamdaka ya rabbi jalali wajhika wa bi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa takuna lil mu'minin farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Ya Maulana ya Mujib ya Rabbal alamin, tawassalna ilaika bil habib
اللهم اختم لنا بخاتم السعادة واجعلنا من الذين لهم حسن وزيادة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة وآله وصحبه بسيادة وسيدنا محمد الخضر وليكن الاستقامة. اللهم إنا نسألك دوام العافية وتمام النعمة وحسن الخاتمة والعاقبة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نعمتك وبسخطك ورحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عز وجل رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat barokah. Amin, amin. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan atau berkenan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.